Halo, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini kita akan belajar satu fitur di Excel yang namanya adalah text to columns. Jadi gunanya text to columns ini adalah untuk memisahkan data kalian menjadi beberapa kolom yang berbeda. Digunakan untuk apa? Biasanya contoh kalian punya data yang kemudian pengen kalian pisahkan gitu ya. Misalkan contoh kayak di sini gue punya file latihan simple. Seperti biasa udah gue upload di deskripsi dari video ini. Jadi kalian bisa langsung download dan latihan sendiri. Jadi misal kita punya nih kayak nama karyawan gitu ya, ada nama depan dan nama belakang, itu pengen kalian pisahkan. Atau misalkan kayak ada ID karyawan, ID-nya pengen kalian pisahkan nih berdasarkan pemisah tertentu. Nah, pemisah tertentu itu yang menjadi kunci di mana kalian bisa menggunakan fitur text to column. Jadi kalau ada karakter ataupun tanda baca yang kalian pakai untuk memisahkan sebuah data dan kemudian dengan tanda baca itu kemudian kalian ingin memisahkan jadi kolom yang berbeda, di situ kalian bisa pakai text to column. Oke, jadi supaya lebih kebayang fitur ini buat apa dan kemudian apakah kalian juga bisa pakai di kerjaan kalian, gue yakin pasti akan kepake karena banyak banget situasi-situasi yang mengharuskan kalian untuk memisahkan satu data menjadi beberapa kolom yang berbeda. Oke, jadi kita akan coba mungkin untuk 4 contoh ya di file latihan kali ini. Yang pertama adalah misalkan kalian punya file seperti ini dan kalian ingin memisahkan nama lengkap karyawannya menjadi nama depan dan nama belakang. Oke, jadi yang ini kita ingin memisahkan Ruben Ardi menjadi Ruben di kolom yang pertama dan Ardi di kolom yang kedua. Nah, cara pertama atau hal pertama yang paling penting yang butuh kalian tahu adalah ketika kalian menggunakan text to columns, nanti hasilnya itu akan tepat ada di sebelahnya. Artinya, kalau misalkan kolomnya itu di sebelahnya udah ada isi datanya, kalian mesti insert kolom baru dulu. Karena kalau enggak, nanti kolom yang ada di sebelahnya akan tertimpa dengan data yang barusan kalian pisahkan menjadi 2 kolom, contohnya seperti itu ya. Jadi di sini kita add columns dulu yang baru ya, insert gitu ya. Di sini. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya adalah kalian tinggal blok dulu data mana yang berisi atau kolom mana yang berisi data yang ingin kalian pisahkan menjadi contoh jadi 2 kolom atau jadi beberapa kolom gitu. Nah, setelah di blok seperti ini, kalian bisa ke tab, biasanya kan kalau kita di tab home gitu ya. Nah, sekarang kalian ke tab data. Oke. Di tab data, nah kemudian di atas ya, di bagian ini kalau gue pakai Microsoft 365, tapi kalian cari aja di Microsoft Excel kalian, cari logo atau cari tulisan yang tulisannya adalah text to columns, artinya kita akan mengubah teks menjadi beberapa kolom gitu. Nah ini kalian klik, nah oke. Nah di sini akan muncul window seperti ini, jadi di sini biasanya gue sih selalu pakai delimited gitu ya, jadi intinya adalah kita mau mengasih tahu Excel lah gitu, memberitahu Excel kurang lebih data yang barusan kita blok itu sifatnya seperti apa. Nah, pilih yang delimited, it's okay, kemudian klik next. Nah, dia akan nanya kemudian, intinya dia mau nanya kalian itu mau memisahkan data ini menjadi 2 kolom yang berbeda itu berdasarkan apa atau yang datanya terpisahkan oleh apa. Nah, ini penting ya, jadi kalian harus bisa membaca data kalian. Data kalian ini misalkan nama depan, nama belakang. Ini kan dipisahkan sama spasi. Nah, artinya kalian mesti memilih delimiters yang tepat. Delimiters itu artinya pemisah gitu. Di sini kalian bisa klik yang ini othernya kita hilangkan centangnya, pilih yang space ya. Karena yang space ini dia memisahkan antara kolom yang pertama yaitu nama depan dan juga kolom yang kedua yaitu nama belakang seperti itu. Nah, ini space. Kalian bisa lihat perbedaannya ketika tadinya nggak dicentang itu sama ya seperti yang ada di kolom A. Tapi ketika kita centang, dia langsung seperti ada preview di mana kolomnya jadi 2 ya. Ruben yang pertama dan yang kedua adalah Ardi seperti itu. Yang ini nggak terlalu penting, ini jarang kita pakai sih sebetulnya, jadi tinggal next saja. Nah di sini juga biasanya gue nggak ubah-ubah, gue langsung klik finish. Klik OK. Nah kayak gini ya. Jadi ini yang bisa kalian tadi lihat, tadinya Ruben Ardi seperti ini bergabung, tapi ketika kita selesaikan dengan text to column, kita gunakan text to column, maka dia berubah, ada nama depan dan nama belakang di 2 kolom yang berbeda. Itu adalah cara menggunakan text to columns ya. Jadi ini tinggal kita ganti aja nama depan, dan ini tinggal nama belakang. Nah, berikutnya misalkan kita mau memisahkan gitu ya, memisahkan ID karyawan nih antara seperti inisial departemennya dan juga ID karyawannya. Nah, itu juga bisa pakai text to column. Kenapa kalian bisa pakai text to column? Karena kalian lihat datanya dan ada pola ya. Pemisahnya adalah tanda strip atau tanda hubung gitu. Jadi, kalau misalkan polanya itu sama dan konsisten antara satu sel dengan sel lain, kalian bisa pakai text to column. Nah, nanti akan sedikit rumit kalau misalkan
pemisahnya ini nggak konsisten, ada yang pakai strip, ada yang pakai koma, ada yang pakai apa, itu agak sedikit repot gitu ya. Jadi langsung aja, sama kita blok datanya. Oh, jangan lupa kita kasih kolom baru ya, klik kanan insert dulu nanti supaya kita bisa memisahkan antara kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian setelah ada kolom kosong, kita tinggal blok, pilih lagi text to columns. Nah, ini di limited kita klik next saja ya. Kemudian sekarang bukan space ya pemisahnya, tapi adalah tanda strip. Tanda strip kan nggak ada nih, tab, nggak ada, semikolon tuh titik koma, bukan, koma juga bukan, space juga bukan, tapi adalah tanda strip. Maka kita hilangkan space-nya, pilih yang other, tapi di sini kalian ketik tanda strip gitu. Nah, lihat ya, preview di bawahnya juga langsung menunjukkan kalau kalian pakai tanda strip, maka nanti datanya akan berubah menjadi di sini nama departemennya atau inisial departemennya, dan di sini adalah nama karyawannya gitu, atau nomor karyawannya, sorry. Kita klik next. Ini nggak usah diubah-ubah, klik aja finish. Nah, dia ada sedikit warning, intinya kayak udah ada data di situ, apakah kalian mau replace atau enggak. Klik aja OK. Kalau misalkan memang sudah sesuai gitu ya, klik OK. Nah, jadi langsung berubah. Yang ini adalah mungkin inisial departemennya, dan ini adalah ID karyawannya. Jadi ini kita bisa ubah menjadi nama divisi, yang ini adalah nomor ID, contohnya gitu ya. Nah, yang berikutnya misalkan tanggal masuk, kalian juga mau ubah nih. Ya, misalkan contoh kalian mau ambil tanggalnya doang, bulannya doang, dan tahunnya doang. Nah, lagi-lagi kita bisa pakai text to column karena di sini pemisahnya konsisten, yaitu menggunakan garis miring. Artinya kalian bisa mengubah teks ini menjadi kolom yang berbeda-beda. Misalkan kita mau ubah jadi 3 kolom gitu ya, tanggal, bulan, dan tahun. Maka tambahin 2 kolom baru. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal blok aja ya. Pilih text to columns lagi. Oke, ini delimited, kita next. Di sini kita pakai other tapi bukan strip tapi garis miring. Nah, kalian bisa lihat ya, ketika kita masukkan garis miring, dia langsung menjadi 3 kolom di data previewnya. Kita klik next. Ini nggak usah diubah, bisa langsung klik finish. Klik OK lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sepertinya ada. Oke, ini kayaknya gara-gara, sebentar ya, gue ubah dulu jadi general. Nah, ini ketika kita ubah jadi general, maka dia langsung berubah nih. Ini menjadi bulan, ini menjadi tanggal, dan ini menjadi tahunnya gitu ya. Jadi nanti tinggal kalian ini aja, kalian ganti nama judul kolomnya gitu. Ini bulan, ini tanggal, dan ini adalah tahun gitu. Nah, tinggal disesuaikan aja formatnya, karena biasanya tuh ketika kalian ngubah format dari tanggal itu nanti biasanya datanya agak sedikit berantakan, nggak apa-apa, nanti tinggal kalian rapikan formatnya seperti itu. Oke? Nah, yang terakhir ini kalau misalkan contoh kalian mau memisahkan gitu berdasarkan koma. Nah, itu bisa gitu ya. Kayak gini misalkan masa kerjanya 16 tahun 11 bulan, ini 11 tahun 9 bulan. Ini juga bisa kalau kalian mau pisahkan antara masa kerja dalam tahun dan masa kerja dalam bulan gitu. Caranya juga sama seperti tadi ya. Kita tinggal, ini kan udah kosong ya sebelahnya, jadi nggak apa-apa, tinggal kita blok aja, pilih text to column lagi. Oke, delimited yes, kita next. Nah, other-nya kita pakai koma di sini. Nah, jadi akan terpisahkan gitu ya. Kita klik next, kita finish. Nah, udah deh. Jadi ini masa kerja tahun mungkin gitu ya. Kemudian ini kita copy formattingnya supaya sama di sini, dan ini adalah masa kerja dalam bulan gitu. Oke, jadi ini cukup gampang ya. Ini kalian perhatikan ya, karena tadi ada koma spasi, di sini jadinya masih ada spasi gitu. Jadi kalian bisa ya manual satu-satu atau bisa pakai rumus trim untuk membersihkan spasi berlebih di awal katanya gitu. Oke, jadi kita udah belajar 4 contoh tadi ya untuk memisahkan data menjadi kolom yang berbeda dengan menggunakan fitur text to column. Silakan kalian like video ini kalau kalian suka, komen kalau misalkan ada pertanyaan, dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. By the way, gue juga punya Instagram @ignatiusrian, jadi kalian bisa follow di situ. Nanti kalian bisa liatin tutorial yang lain. Gue juga sharing beberapa tips dalam bentuk video di Instagram gue, dan juga bisa DM kalau kalian mau nanya sesuatu. Oke, segitu aja dari gue Igna. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. Bye-bye, have a good day.